Informasi pertama mengenai kondisi Vina Cirebon ketika pertama kali ditemukan oleh warga desa Kecomberan, Kabupaten Cirebon, bernama Suroto. Ia pertama kali ditemukan ketika peristiwa naas itu terjadi pada 2016 silam. Kondisi Vina dan Eki penuh luka, namun Vina masih hidup dan mencoba meminta pertolongan. Ditemui di balai desa setempat pada hari Kamis 6 Juni, Suroto yang juga mandor memberikan kesaksian terkait penemuan jasad Eki dan Vina yang tergeletak di jembatan Talun pada tahun 2016. Kejadian tersebut terjadi pada malam hari sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat ketika Suroto tengah melakukan ronda di wilayah yang sering terjadi pembegalan. Ia awalnya melihat kerumunan orang di jembatan Talun, lalu menemukan dua orang yang tergeletak di median jalan. Ia juga mengungkapkan banyak pengguna jalan yang melihat kejadian tersebut, tetapi tidak ada yang menolong. Jasad laki-laki ditemukan sekitar 2 meter dari median jalan, sementara jasad perempuan berada di sekitar 5 meter ke arah sumber. Ketika memeriksa kondisi atau keadaan Eki, korban ternyata sudah meninggal dunia. Ada banyak darah yang mengalir dari kepala dan badan jasad laki-laki yang ditemukan Suroto tersebut. Sementara kondisi Vina sama mengenaskannya, meski masih sadar dan berkata meminta tolong. Pakaian yang dikenakan Vina pun sudah tidak berada pada posisi seharusnya. Suroto yang melihat banyak luka di kaki dan tangan hingga wajah yang lebam pada perempuan tersebut. Kondisi motor yang tidak rusak menambah keanehan kejadian ini. Tak lama kemudian, mobil Ranger kepolisian pun datang dan kedua korban dievakuasi ke RSD Gunung Jati. Tak hanya saat ini, pada tahun 2016 lalu, Suroto juga memberikan kesaksiannya dalam persidangan. Pas keliling waktu itu gerimis, di situ udah ada orang banyak, kukira apa kecelakaan ya. Kecelakaan ternyata benar, saya langsung muter ke atas ke tengah, ternyata benar di situ udah ada tergeletak dua korban. Gitu. Kondisinya ya seperti yang saya sampaikan tadi, yang paling bawah laki, agak maju lagi kurang lebih 4 meter atau 5 meter itu perempuan, motor lagi ada kurang lebih 6 meter ada di atas. Posisi yang laki saya pegang, saya tanya, dek, itu udah nggak jawab, langsung saya vonis, wah ini udah meninggal. Saya ambil helm itu karena apanya ikatannya itu nyekik ke leher, ya, saya copot, wah ini udah benar udah meninggal. Saya langsung fokus berdarah. Banyak darah itu banyak dan ngalir ke dari mana? Dari kepala, dari badan, dari mana? Berarti dari Pokoknya seumur tubuh itu dulu itu banyak lukanya, Pak. Dari dua korban itu Dari dua korban itu. Saya langsung fokus ke perempuan. Karena dia minta tolong. Iya dek, aku bilang sabar ya, mobilnya lagi meluncur ke sini, nanti dibawa ke rumah sakit kan. Iya tolong. Gak lama kemudian mobil itu datang, baru kita evakuasi ke rumah sakit Gunung Jati. Itu ngangkat korban itu juga bertiga aja sama anggota polisi dan saya. Kondisi perempuan itu katanya celananya itu melorot. Betul. Sebelum saya angkat ke sana itu, saya datang ke situ tuh, sebelumnya ditutupin jaket itu ya, rok itu tuh nyelak ke sini dan kemaluan itu kelihatan. Waktu itu pakai rok, bukan pakai rok. Tapi ada celana dalamnya melorot. Celana dalamnya itu tidak sesuai yang kayak kita pakai umumnya. Melorot ya di sini. Celana dalamnya tuh. di paha ya Pak ya? Di paha ya. Ditutupin sama siapa, Pak? Saya naikin celana itu, saya naikin, tapi nggak pas, nggak sesuai kayak itu, tapi udah naik gitu. Udah itu langsung saya tutupin lagi pakai jaket. Tutupin saya. Ada luka di bagian mana itu Pak, perempuan, Pak? Waktu itu kaki apa tangan yang patah yang mana ya? Kaki kanan Bapak ya, apa tangan ya waktu itu. Banyak Pak, lukanya itu banyak. Ada luka robeknya Pak? Luka robek senjata tajam. Luka robeknya itu kayak itu ada Pak. Ada, cuman saya dulu itu sendiri ya, ngobrol sendiri sama istri sampai rumah ya. Saya habis nganterin dari rumah sakit Gunung Jati, saya pulang Mak.
jatuh kayak gitu, motor tidak apa-apa, tapi banyak luka, ya mak ya. Kalau orang jatuh umumnya paling kan busot-busot bleret dan patah, ya mak ya. Itu mukanya nggak laki nggak perempuan, lebam semua kayak Banyak luka. habis Pukulin gitu. disiksa, dipukul, di apa gitu, gitu. Banyak luka ya. Banyak luka. Nah, Gitu sedangkan loh. yang Nah, Eki-nya sendiri lukanya di mana aja Pak? Ekinya dari pala ada, Pak, dari pala ada, dari Kepala itu kan pakai helm katanya. pakai helm ya, makanya tas saya copot tuh darahnya banyak Pak waktu itu tuh. Darahnya tuh banyak. Nah, mau berangkat lagi, mau berangkat diangkat tuh helmnya juga masih tak pakai, cuman udah nggak dicopot ikatannya. Tak naikin mobil pun, dari saya mobil sampai Gunung Jati masih pakai Helm. karena buat tatakin di mobil. Artinya darahnya mengalir. Sutradara film Vina Sebelum 7 Hari, Anggi Umbara dan juga produsernya, Dera Skalvani, memenuhi panggilan penyidik di Treskrimum Polda Jabar pada Kamis siang. Keduanya diperiksa sebagai saksi terkait kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina serta Eki pada 2016. Keduanya datang sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat menggunakan kendaraan berbeda. Sebelum masuk ke gedung di Treskrimum, Anggi Umbara sempat mengatakan kedatangannya ke Polda Jabar untuk memenuhi surat pemanggilan dari penyidik. Dia mengaku belum mengetahui apa saja yang akan ditanyakan oleh penyidik. Menurut dia, surat panggilan tersebut sudah dikirim sejak 3 Juni, namun dia mengatakan ini merupakan pemanggilan pertama, bahkan pertama dalam hidupnya. Diketahui film Vina Sebelum 7 Hari diangkat dari kasus pembunuhan dua remaja, Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Saat ini, film tersebut ditayangkan di bioskop sejak 8 Mei 2024. Kasus pembunuhan tersebut pun kembali viral lantaran masih ada 3 orang buron yang belum ditangkap. Atensi masyarakat pun membuat Polda Jabar membuka kembali penyidikan kasus tersebut. Bang, hari ini agendanya apa Bang? Agendanya ada, saya dipanggil ke sini sebagai saksi untuk nggak tahu Kasus dikasih surat, film Vina. bukan filmnya, untuk kasus penyidikannya. Terkait alur cerita mungkin Bang. Nggak tahu sih ya. Terkait pengungkapan mungkin Bang ya? Belum tahu sih, ini cuma dipanggil aja, terus saya datang nih. Surat itu masuk tanggal berapa Kak? Masuk ke mana? Masuk ke saya. Diterimanya. Diterimanya. Tanggal 3 Tanggal 3 untuk hari ini berarti. untuk hari ini. Berapa orang Bang selain Abang? Saya dan Pak Produser tadi udah di belakang saya. Jadi untuk lebih ke penyidikan untuk maksudnya sebagai saksi untuk film ini Saksi. atau sebagai untuk kronologisnya Pak? Ya, saya Atau sebelumnya udah pernah diperiksa? belum. Ini pertama kali dalam hidup saya. Oke. Tapi sebelumnya sudah ada konfirmasi maksudnya akan diperiksa gitu atau sebelumnya pernah ditanya-tanya polisi seputar ini? Tahu. Belum ya. Ini berarti pertama kali. Pertama kali secara ofisial bisa dipanggil ke kantor polisi untuk diperiksa ini. Untuk dijadikan saksi. Berarti sama produser ya Bang? Sutradara sama produser. Seorang pria bernama Liga Akbar mengaku sebagai teman dekat Eki dan menjadi saksi kunci dalam kasus pembunuhan yang terjadi 8 tahun silam. Ia mengaku sempat bertemu Eki dan Vina pukul 7 malam sebelum kejadian naas tersebut. Liga Akbar sempat menjalani pemeriksaan di Mapolda Jabar pada Selasa kemarin. Proses pemeriksaan pun berlangsung 6 jam dan ia dicecar oleh penyidik sebanyak 15 pertanyaan. Liga Akbar di kalangan teman-temannya lebih dikenal sebagai Gaga Awot. Ia mendatangi kuasa hukumnya untuk meminta bantuan dan perlindungan. Liga berkeinginan untuk mengungkapkan kronologis yang sebenarnya yang selama ini diduga ada sesuatu yang ditutupi. Kuasa hukumnya, Yudia Alamsyah, mengungkapkan bahwa kejadian awal yang dilaporkan sebagai kecelakaan lalu lintas tunggal ini dipertanyakan. Ia juga menyoroti beberapa poin yang telah dicabut oleh Liga Akbar. Kesaksian baru ini juga mencakup kronologi terakhir saat Liga Akbar bersama Eki dan Vina. Pada saat terakhir bertemu itu dengan Eki dan juga Vina pada malam sekitar pukul 7 malam. Liga Akbar kemudian menerima kabar bahwa Eki dan Vina meninggal dunia setelah itu. Liga Akbar dan Eki diketahui memiliki hubungan yang sangat dekat.
Saat ini, Liga Akbar berada dalam pengawasan kuasa hukumnya dan tengah mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Kasus ini pun masih terus berkembang dan menjadi perhatian publik, terutama dengan munculnya kesaksian baru dari Liga Akbar yang berpotensi mengubah arah penyidikan. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Kami akan terus mengupdate informasi lain, jadi tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.